pusat eksistensi ini ada refleksi yang mendalam, tindakan membudayakan pikiran yang beresonansi dengan esensi suci dan murni kehidupan. Dalam keadaan ini, perubahan luar biasa terungkap, seolah setiap aspek dari eksistensi kita, upaya kita, kesejahteraan kita, persatuan kita, keinginan kita, kasih sayang kita, dan tantangan-tantangan tak terhitung yang tersebar di sepanjang jalan kehidupan, dan akhirnya menemukan tempatnya dalam pemahaman yang sejati. Namun, perjalanan menuju pola pikiran yang diberkati seperti itu bukanlah perjalanan yang dapat dijalani hanya dengan membaca banyak buku, mendengarkan kuliah, atau membungkuk tubuh kita ke dalam posisi yang telah ditentukan. Mengenali pikiran adalah satu ranah yang mencakup, baik yang sadar maupun yang tidak sadar, terbentang seperti ranah tak terbatas yang penuh dengan lawan asas kehidupan impian kita. Medan perang yang bergejolak di mana keinginan bertabrakan dan kemudian konflik terjadi. Dalam pusaran ini, yang seperti lubang hitam dalam materi kosmik galaksi, hampir tidak mungkin bagi pikiran untuk meresap ke dalam kedalaman religiositas sejati. Meskipun upaya tulus kita, baik itu dalam dinding kuil suci maupun dalam kata-kata yang tertulis dalam kitab suci. Pikiran yang sama ini sering melewatkan pertemuan dengan tingkat yang luar biasa dari yang ilahi yang luar biasa. Situasi yang rumit ini seperti koridor pikiran yang memerlukan lensa yang mengamati dengan kejernihan tertinggi, bebas dari prasangka pribadi yang memberi persetujuan atau penolakan pada pengamatan. Hal penting adalah untuk memanggil pikiran ilmiah yang mengungkapkan realitas tanpa hiasan, tanpa menambahkan nuansa yang lahir dari kecenderungan pribadi. Inti dari tantangan kita terletak dalam mekanisme berpikir kita, atau cara berpikir kita, dan yang membentuk keyakinan. Dalam membentuk ulang matriks di ranah cara berpikir dan bagaimana kita mengasumsikan diri kita. Ini bukan panggilan untuk perubahan semata, atau pergeseran ekonomi, atau restrukturisasi sosial, tapi ini adalah revolusi dalam ranah kesadaran itu sendiri, perubahan mendalam yang berakar dalam inti keberadaan kita. Transformasi seperti ini hanya dapat terjadi ketika masalah yang rumit dari konflik yang kusut telah diurai. Karena konflik ini terlepas dari apakah itu sedang bersembunyi di permukaan atau bersembunyi di dalam diri yang paling dalam kita, dan mempertahankan erosi yang perlahan-lahan mengikis jalinan esensi kita. Jadi hari ini, saya mengundang Anda untuk memusatkan perhatian Anda ke dalam, ke keadaan Anda sendiri. Berhenti sejenak dan berpikir bagaimana sebenarnya Anda mengamati diri Anda sendiri. Apakah Anda melihat diri Anda sebagai pengamat yang mempertimbangkan sesuatu yang terpisah dari diri Anda? Ini bisa menyebabkan pembagian dan pemisahan, kontradiksi antara yang mengamati dan objek yang diamati. Atau apakah Anda mengamati tanpa kehadiran pengamat itu? Ketika kita menjelajahi proses kesadaran kita, ranah yang penuh dengan kompleksitas tempat konflik bersemayam, kita harus terlebih dahulu berurusan dengan esensi dari apa yang sebenarnya arti untuk melihat, untuk mengamati. Sebagian besar dari kita mempersepsikan diri kita sebagai entitas eksternal yang melihat ke dalam. Kita sadar akan konflik internal kita dan mengamatinya melalui lensa sensor yang telah difilter melalui kenyamanan kita, atau difilter oleh yang namanya ego. Bagi seorang hakim, ini seringkali menjadi mode default atau standar kita, dan anehnya, perspektif ini tepatnya yang mencegah kita memahami sejauh mana jaringan konflik yang rumit ini, dengan lapisan-lapisan rumit dan berbagai ekspresinya. Ketika kita memandang diri kita sebagai orang asing yang melihat ke dalam, kita tanpa sadar menciptakan konflik itu sendiri. Dengan cara ini, kita gagal untuk benar-benar memahami konflik itu sendiri. Sebaliknya, kita tanpa sadar justru memperbesarnya. Pengamat dalam postur ini, tanpa keraguan selalu mengambil sikap yang menghakimi dan kritis. Dan ketika kita mengamati dengan cara ini, kita sebenarnya tidak memahami konflik, malah kita memperburuknya. Apakah Anda memahami poin ini? Saya berharap Anda memanfaatkan wawasan ini. Anda mengenali perspektif ini, karena kemudian Anda akan memahami apa yang sebenarnya berarti untuk melihat, bukan dengan mata sensor, tetapi dengan mata pengamatan murni. Ketika Anda menggunakan mata sensor, Anda tanpa sadar meningkatkan konflik Anda,
Namun, jika Anda mengamati tanpa pusat yang tetap, Anda akan mulai memahami proses luar biasa yang dikenal sebagai kesadaran, yaitu kesadaran murni. Kesadaran, inti dari konflik itu sendiri, adalah perjuangan yang tak berujung untuk menjadi, untuk menekan, dan untuk mencapai. Lihatlah, analisis bukanlah cara bagi pikiran untuk benar-benar memahami dirinya sendiri. Analisis pada dasarnya memisahkan analis dari yang dianalisis, memicu gelombang konflik yang semakin bertambah. Gelombang tak berujung dari pertentangan dalam diri yang terus-menerus. Setiap upaya analisis, setiap eksplorasi penyelidikan berasal dari tempat dalam diri kita, pusat yang sudah dibebani oleh beban pengalaman yang terakumulasi, yang dikenal. Namun mari kita jelajahi perbedaan antara persepsi dan analisis. Setelah kita memahami perbedaan ini dengan jelas, terungkaplah wawasan yang mendalam bahwa analisis tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan revolusi perubahan. Ini mungkin dapat membantu kita beradaptasi dengan masyarakat, menghilangkan beberapa keanehan, perilaku, dan neurosis kita. Namun, pencarian kita melampaui ranah ini. Kita memasuki sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada sekedar beradaptasi dengan masyarakat yang korup. Analisis mengasumsikan adanya seorang analis dan subjek analisis. Analis menjadi sensor, hakim yang memeriksa, menginterpretasikan, mengutuk, atau menyetujui apa yang dirasakan. Dan analisis aktif ini menghasilkan lebih banyak konflik. Namun, misi kita menyimpang dari pola ini. Kita menjelajahi jalan yang benar-benar berbeda, yang mencari untuk memahami konflik yang ada, tidak hanya dalam dunia eksternal, tetapi juga dalam batin kita. Kata memahami di sini membawa bobot pengamatan tanpa mengambil posisi. Perubahan perspektif ini menciptakan ruang pengamatan di mana konflik tidak lagi ada. Apakah Anda melihat kebenaran dalam hal ini? Bagi mereka yang benar-benar ingin memahami keindahan dan signifikansi luar biasa dari kehidupan yang bebas dari konflik, kehidupan yang bisa saya jamin Anda dapat capai, kunci mendasar terletak dalam menjadi sadar akan seluruh spektrum kesadaran kita. Sadar sepenuhnya tidak berarti analisis, tetapi pengamatan sederhana. Namun, inilah tempat tantangan terbesar kita. Sejak ribuan tahun eksistensi kehidupan manusia, kebiasaan telah membentuk kita untuk menghakimi, mengutuk, membandingkan, dan mengidentifikasi. Reaksi naluri ini telah menjadi begitu melekat sehingga kita jarang terlibat dalam pengamatan otentik atau pengamatan yang benar-benar asli dan murni. Jadi, selalu ingat inti dari apa yang dipertaruhkan di sini, pembebasan dari ikatan penghakiman. Sejak hari pertama kehidupan kita dibentuk untuk mengumpulkan pengetahuan, bersaing, menguasai keterampilan tertentu, mengkhususkan diri dalam arah tertentu, semuanya dalam upaya mencari nafkah. Pendidikan kita berputar di sekitar pola ini, mempertahankan kehidupan yang dihabiskan di permukaan eksistensi. Pertimbangkan mereka yang hidup dalam dunia yang tenggelam dalam konflik, dunia yang menjaga turbulensi melalui aspirasi dan kekecewaan, dunia yang menuntut Anda untuk hidup dalam perjuangan bawaan yang ada di dalamnya, memupuk keadaan kontradiksi batin. Sebenarnya, hanya pikiran yang bebas dari masalah, tanpa celah dari bekas luka konflik, yang bisa dianggap polos, dan hanya dalam ranah polos ini, seseorang bisa berkomunikasi dengan yang tidak terbatas. Mari kita berhenti sejenak dan melakukan latihan singkat namun kuat. Anda mungkin melihat kebisingan ringan di sekitar lingkungan Anda, mungkin suara kipas angin listrik yang berdengung pelan. Namun, bagaimana Anda mengartikan suara ini? Jika kebisingan itu mengganggu Anda, jika Anda melihatnya sebagai sesuatu yang terpisah dari diri Anda, maka dengan sadar atau tidak sadar, Anda menolaknya karena Anda ingin mendengarnya dalam kedamaian. Namun, jika suara berdengung tersebut menjadi bagian integral dari perhatian Anda, tidak akan ada perlawanan. Anda adalah suara itu dengan keadaan pikiran yang sama. Anda dapat mengeksplorasi seluruh jangkauan kesadaran Anda. Apakah itu keinginan, ambisi, dorongan, dan pemenuhan Anda? Anda adalah semuanya dari ini. Anda bukan pengamat yang terpisah dari yang diamati. Oleh karena itu, tidak ada perlawanan yang muncul. Tidak ada konflik yang terbentuk antara Anda dan yang diamati.
Batas antara diri dan yang lain adalah konsep yang cair dan dapat ditembus. Ini meluas jauh di luar ranah suara dan mencakup ruang yang rumit dari pikiran kita sendiri. Perjalanan ini menuju kesadaran diri, membuka pintu ke alam semesta, di mana ketidaksepakatan batin larut dan persatuan dengan kain kehidupan menjemput. Ketika garis antara pemikir dan pikiran menjadi kabur, itulah saat konflik berakar. Jadi pikirkanlah, pemisahan adalah sumber konflik ini. Setiap bentuk kekacauan batin menggerus pikiran, menguras otak, dan membuatnya tumpul terhadap kekayaan kelimpahan kehidupan. Keadaan bebas dari konflik memerlukan pemahaman akan pemisahan ini. Tetapi saya meminta Anda tidak hanya menerima apa yang dibagikan di sini. Sebaliknya, amati dengan niat untuk menemukan maknanya dalam pengalaman Anda sendiri. Ketika Anda benar-benar memahami makna pengamatan, Anda akan menemukan bahwa tindakan melihat itu sendiri menghilangkan konflik. Tapi bagaimana caranya? Dengan menghapus jurang antara pengamat dan yang diamati, pemisahan menghilang. Dan Anda tidak lagi menjadi pengamat yang melihat pemikiran secara terpisah, karena Anda adalah pemikiran itu sendiri. Pemikir bersatu dengan pemikiran itu, bukan entitas terpisah yang mengamati tanpa kesadaran diri. Yang abadi tetap tak tergambarkan. Hanya dengan menyadari kebenaran di setiap momen, kita bisa mengungkapkan yang tak terbatas, yang kekal. Ketika kita kurang pengetahuan tentang diri yang murni, yang beresonansi ke semesta ini, yang abadi menjadi sekedar kata, simbol, spekulasi, dogma, keyakinan, khayalan yang bisa dihindari oleh pikiran. Tetapi ketika kita mulai memahami diri yang murni, yang beresonansi ke semesta dalam setiap aktivitas sehari-hari, dalam setiap aspek kehidupan, yang abadi akan terungkap dengan sendirinya secara alami. Ini bukan hadiah untuk pengetahuan diri, karena kesadaran ini tidak tunduk pada penindasan. Yang abadi muncul ketika pikiran diam dan tenang. Jadi, biarkan perjalanan ini menjadi penghantar yang mendorong Anda untuk melihat lebih jauh dari permukaan, untuk memahami interaksi kompleks antara kesadaran dan eksistensi, dan yang terpenting, untuk menyadari bahwa pencarian tertinggi bukanlah untuk hadiah eksternal, tetapi untuk kesatuan batin yang membawa janji kekal. Jadi, ingatlah, perjalanan yang kita lakukan bukan sekedar eksplorasi mental, tapi itu adalah perubahan perspektif yang mendalam, transformasi yang mengundang kita untuk melarutkan batasan-batasan antara dalam dan luar, atau dengan pengamat, dengan yang diamati. Dan saat kita menjalani perjalanan ini, kita menyadari bahwa harta karun sejati tentang keberadaan tidak ditemukan dalam pujian eksternal, tetapi dalam kedalaman diri kita sendiri. Setelah perubahan perspektif ini, konflik yang sebelumnya muncul karena perpecahan antara pengamat dan yang diamati secara bertahap menjadi larut. Seolah kita sedang mendeskripsikan kode misterius, mengungkapkan simfoni tersembunyi dari kesadaran murni kita. Momen pewahyuan kehidupan kita datang ketika kita memahami bahwa tindakan mengamati bukanlah proses yang terpisah, tetapi sebuah tindakan kesatuan. Melalui pengamatan, pikiran terbangun ke kompleksitasnya sendiri, mengenali pola-pola yang membentuk persepsi, emosi, dan perilaku kita. Jadi, saya berharap isi video ini akan membawa cahaya pada perjalanan Anda. Saya berharap Anda akan lebih memahami asal-usul semua konflik internal, dan Anda akan mengembangkan kepedulian yang lebih besar pada diri Anda sendiri. Terima kasih telah memulai perjalanan ini bersama saya. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya mengundang Anda untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Bagikan video ini kepada yang lain, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari pesan ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, refleksi, dan pengalaman Anda. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan bergabung dengan saya. Jagalah diri Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.